Langit Yogyakarta mendadak gelap. Bukan karena hujan atau malam, tapi karena awan abu menggulung dari puncak Gunung Merapi. Warga desa Kinahrejo sudah terbiasa dengan ancaman ini. Tapi malam itu berbeda. Tak ada suara peringatan dari pos pengamatan. Tak ada sirine. Hanya keheningan yang mencekam. Lalu bumi bergemuruh. Seorang pemuda bernama Arga, pendaki yang dikenal gemar mencari tantangan ekstrim, memutuskan naik Merapi 4 hari sebelum letusan terjadi. Ia bukan pendaki sembarangan. Arga punya tujuan bukan hanya mendaki, tapi mencari sesuatu. Tepatnya, mencari adiknya, Rama, yang hilang misterius 2 tahun lalu di jalur pendakian utara. Rama saat itu sedang melakukan riset untuk skripsi tentang mitos-mitos Merapi. Tapi ia tak pernah kembali. Sejak saat itu, Arga yakin adiknya masih hidup, atau setidaknya meninggalkan sesuatu di sana. Saat malam pertama mendaki, Arga mendirikan tenda di pos bayangan. Tapi malamnya, ia mendengar suara gamelan samar, bergema dari arah atas. Ia pikir itu halusinasi. Tapi suara itu makin nyata, diikuti bau dupa yang menyengat. Ia keluar dari tenda, dan melihat sosok bayangan di kejauhan. Bukan manusia, tapi seperti siluet penari, berputar perlahan di antara kabut. Esoknya, Arga melanjutkan perjalanan. Ia melewati jalur yang tertutup, jalur yang dulu dilalui Rama. Penduduk desa sudah memperingatkan, jangan masuk jalur itu. Jalur itu disebut jalur tertutup, bukan karena longsor tapi karena mereka tidak mengizinkan. Tapi Arga nekat. Semakin dalam ia berjalan, kabut turun makin pekat. Kompasnya tak lagi menunjukkan arah pasti. Hingga ia tiba di sebuah cekungan, mirip kawah kecil, yang tak ada di peta. Di situ, ia melihat sesuatu yang tak mungkin. Sebuah rumah joglo tua, berdiri megah di tengah kawah. Tidak masuk akal. Tidak mungkin ada bangunan seperti itu di atas gunung yang aktif. Tapi rumah itu nyata. Dari dalamnya, terdengar suara seseorang memanggil, "Mas Arga." Itu suara Rama. Jus. Tanpa ragu, Arga masuk. Tapi saat kakinya menginjak lantai rumah itu, semuanya berubah. Dunia menjadi sunyi. Ia merasa seperti ditarik ke dimensi lain. Rumah itu mendadak penuh cahaya kekuningan, seperti temaram kuno. Di dalamnya ada orang-orang berpakaian Jawa zaman kerajaan. Mereka tidak menggubris kehadiran Arga. Dan di tengah-tengah ruangan, Rama duduk bersila, mengenakan pakaian abdi dalem. Wajahnya tenang, tapi matanya kosong. "Mas, kamu tidak seharusnya ke sini. Ini tempat para penjaga. Yang hidup dan yang mati tak bisa saling ganggu." Arga mendekat, mengguncang bahunya. "Rama, pulang, kita pulang." Tiba-tiba, gong besar berdentang. Para penari dan orang-orang dalam rumah itu mematung, lalu menoleh ke Arga. Wajah mereka tak berwajah. Hanya kulit putih mulus tanpa mata dan mulut. Dinding rumah mulai bergetar. Lantai bergoyang. Rama berdiri. "Kamu harus keluar. Sekarang. Aku sudah memilih. Mas, aku tidak hilang. Aku dipanggil." "Dipanggil siapa?" "Aku penjaga. Aku bagian dari Merapi sekarang." Seketika itu, rumah joglo runtuh jadi abu. Arga terbangun di lereng. Tubuhnya terkubur sebagian oleh pasir dan abu. Petugas SAR menemukannya 2 hari setelah letusan. Yang membuat bingung, tubuh Arga ditemukan persis di titik yang sama dengan hilangnya Rama 2 tahun lalu. Namun yang membuat semuanya jadi misteri adalah, di dalam kantong Arga, ditemukan gulungan lontar tua bertuliskan aksara Jawa kuno. Dan di dalam tenda yang dibawa Arga, ada sepotong pakaian abdi dalem, lengkap dengan tulisan, "Rama, Juru Kunci." Para ahli menduga Arga berhalusinasi. Tapi mereka tak bisa menjelaskan bagaimana Arga bisa tahu isi lontar kuno itu, yang bahkan tak bisa dibaca tanpa studi bertahun-tahun. Beberapa minggu setelah kejadian, Arga kembali ke desa. Tapi ia tak pernah bicara sepatah kata pun sejak itu. Ia duduk setiap sore di kaki Merapi, menyalakan dupa,
dan memainkan suara gamelan dari ponselnya, seolah menanti sesuatu. Atau seseorang. Karena malam-malam tertentu, warga desa masih mendengar suara dua orang tertawa bersama dari lereng gunung. Padahal, hanya Arga yang terlihat. Dan pada letusan berikutnya, Arga tak pernah ditemukan lagi. Tapi, 1 minggu setelahnya, seorang pendaki mengaku melihat dua orang berpakaian putih berjalan ke puncak Merapi, sambil membawa gamelan kecil dari bambu. Dan suara Rama terdengar kembali. Yang datang karena panggilan, tidak akan pulang dengan kaki yang sama. Hujan abu masih turun saat tim SAR mencari korban terakhir dari letusan Merapi. Namun mereka menemukan sesuatu yang lebih aneh dari jasad. Sebuah pagar batu yang tiba-tiba muncul di jalur pendakian lama, di titik yang tak pernah terekam GPS sebelumnya. Batu-batu itu tersusun rapi membentuk tulisan aksara Jawa. Sak ngidul ora bisa bali. Sing mlebu, wis dadi bagianing gunung. Ke selatan tak bisa kembali. Yang masuk, sudah menjadi bagian dari gunung. Para tetua desa menyebut itu sebagai tanda bahwa gunung sedang membuka pintunya. Mereka yang mengerti, tahu itu artinya, dunia kita bersinggungan lagi dengan dunia lain. Bukan dunia roh biasa, tapi dunia para penjaga. Para arwah yang mengikat perjanjian dengan Merapi. Yang tubuhnya hilang, tapi jiwanya menjadi pengawas jalur magma dan kehidupan. Beberapa hari kemudian, salah satu pendaki wanita bernama Wulan muncul dari hutan dalam kondisi linglung. Ia mengaku tersesat selama 1 minggu. Tapi, anehnya, ia hanya membawa 1 botol air dan tak tampak kelelahan sedikitpun. Ketika ditanya, Wulan hanya berkata, "Saya diselamatkan oleh 2 laki-laki berjubah putih. Yang satu selalu membawa dupa. Yang satu lagi, memainkan gamelan dari daun kering." Warga desa mengira Wulan mengigau. Tapi saat diperiksa, telapak kaki Wulan tidak menyentuh tanah. Ia berjalan di atas tanah, tanpa jejak. Beberapa jam setelah itu, ia menghilang dari puskesmas desa. CCTV memperlihatkan Wulan berjalan keluar sendirian, lalu kabur ke arah Merapi, dan lenyap di antara kabut tebal, seperti ditelan gunung. Dan sejak saat itu, muncul kejadian-kejadian aneh. Seorang pemburu babi hutan melaporkan melihat barisan orang-orang berpakaian Jawa berjalan naik gunung tengah malam. Ia mencoba merekam, tapi ponselnya mendadak mati total. Ketika dia menuruni gunung, ia menemukan jejak sendiri bercabang 2, padahal ia yakin hanya datang sendiri. Di sisi lain, sebuah tim dokumenter dari luar negeri mengadakan ekspedisi ke Merapi untuk mencari jejak kerajaan tak kasat mata. Salah satu kru mereka, seorang teknisi audio, mengaku mendengar suara seseorang membisikkan namanya dalam bahasa Jawa meskipun dia tak paham sama sekali bahasa itu. Ia terbangun tengah malam dan mendapati ada lingkaran api kecil terbentuk di luar tenda mereka. Besoknya, semua hasil rekaman audio mereka rusak. Suaranya tak karuan. Tapi ada satu potongan yang bisa diputar, dan yang terdengar hanya satu kalimat. Wayahe wis tekan. Panggonanmu ana kene. Saatnya telah tiba. Tempatmu ada di sini. Kru tersebut akhirnya menghentikan ekspedisi mereka dan segera pulang. Tapi anehnya, setelah kembali ke negaranya, 2 orang kru hilang dalam waktu berbeda, dan saat ditelusuri, lokasi terakhir. Ponsel mereka aktif, berada di kawasan Kaliurang, kaki Gunung Merapi. Mereka kembali ke Indonesia, tapi tak pernah terlihat kembali. Cerita makin mengerikan saat salah satu mantan juru kunci Merapi, Mbah Soekatmo, mengungkap bahwa Gunung Merapi menyimpan rahasia yang lebih kelam. Konon, pada masa kerajaan dahulu, ada perjanjian antara Raja Mataram dan penjaga Merapi, yang bukan manusia, tapi penghuni lama gunung itu. Sebagai bagian dari perjanjian, setiap 100 tahun, akan ada pemanggilan jiwa, di mana beberapa manusia yang terpilih akan dipanggil untuk menjadi penjaga alam bawah gunung, menjaga keseimbangan antara dunia atas dan dunia bawah. Dan tahun ini adalah tahun ke-100. Arga, Rama, bahkan Wulan, mungkin bukan hilang. Mereka bukan korban. Mereka adalah utusan yang terpilih, yang sudah dipanggil oleh Merapi sendiri. Tapi siapa yang memilih mereka?
Beberapa mengatakan itu alam. Beberapa lainnya percaya. Ada kerajaan tak kasat mata di dalam Merapi. Bukan mitos. Bukan cerita rakyat. Tapi kerajaan sesungguhnya yang berdiri di antara magma dan kabut. Dan sang raja masih hidup. Meski tidak lagi dalam bentuk manusia. Malam Jumat Kliwon, beberapa warga melaporkan adanya kobaran api di puncak Merapi yang membentuk simbol mirip mahkota. Namun yang paling membuat bulu kuduk merinding adalah foto lama yang ditemukan di rumah Arga. Foto itu kabur, buram, penuh bercak. Tapi di sudut kiri, ada siluet dua lelaki berdiri di tepi jurang kawah, menghadap puncak. Dan di balik foto itu, tertulis, "Kami tidak pernah pergi. Kami hanya pulang." Beberapa minggu setelah foto itu ditemukan, desa di kaki Merapi kembali diguncang oleh kejadian yang tidak bisa dijelaskan logika. Satu malam, seluruh desa tiba-tiba mati listrik. Tidak hanya satu rumah, tapi seluruh jaringan padam. Para warga keluar rumah, bertanya-tanya, tetapi malam itu terasa tidak biasa. Langit tetap cerah, namun suasananya seperti kosong. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin. Bahkan napas pun terasa lebih berat. Seorang bocah kecil menatap ke arah gunung dan berkata, "Bu, itu, ada cahaya di gunung. Tapi kenapa turun ke desa?" Seketika semua mata tertuju ke lereng gunung. Di sana, di tengah hutan yang gelap, tampak cahaya kuning keemasan, bergerak perlahan, seperti iring-iringan orang membawa obor. Barisan itu turun, melewati lereng yang biasanya tak bisa dilalui manusia. Namun yang membuat semua warga menggigil bukan hanya cahaya itu, tapi suara yang menyertainya. Suara gamelan, lirih, mendayu, mengalun pelan, seperti datang dari dalam tanah. Tapi semakin mendekat, suara itu berubah, dari merdu menjadi berat, dari berat menjadi menyayat. Dan tiba-tiba, listrik menyala kembali. Semua cahaya menyala. Namun suara gamelan tak berhenti. Masih terdengar. Namun kini, hanya orang-orang tertentu yang bisa mendengarnya. Mereka yang pernah bermimpi tentang Merapi. Mereka yang pernah kehilangan seseorang di gunung itu. Malam itu, seorang perempuan tua bernama Embok Sari datang ke balai desa, menangis. Ia mengaku melihat cucunya yang sudah meninggal 2 tahun lalu berdiri di halaman rumah, mengenakan pakaian adat Jawa lengkap, dan membisikkan, "Si Makno, embok kulo sampun wonten kene. Merapi butuh penjaga liyane. Dengar, nenek, aku sudah di sini. Merapi butuh penjaga yang lain." Beberapa warga mulai mengalami mimpi yang sama. Tentang jalan batu menurun ke dalam perut Merapi. Tentang pintu besar dari batu lahar dengan ukiran naga dan tulisan aksara Jawa yang tidak terbaca. Di depan pintu itu, berdiri para lelaki bersurban putih dan perempuan berkebaya hitam, menunduk, seolah menanti sesuatu. Tapi yang paling membuat geger adalah penemuan mayat seorang wartawan di lereng gunung, dengan posisi sujud, matanya terbuka lebar, mulutnya tersenyum aneh. Di tangannya tergenggam secari kertas yang kemudian membuat gempar. Kertas itu bertuliskan tangan. Merapi tidak memakan korban. Merapi hanya memanggil pulang anak-anaknya. Setelah kejadian itu, banyak warga mulai percaya bahwa Gunung Merapi bukan sekadar gunung. Ia adalah entitas. Hidup, bernafas, dan memiliki kehendak sendiri. Bulan berganti. Seorang peneliti spiritual dari Bali datang ke desa, mendengar cerita-cerita gaib itu. Ia melakukan ritual khusus di lereng Merapi, mencoba membuka mata batin. Saat meditasi di tengah malam, ia mendadak berteriak histeris dan jatuh pingsan. Setelah sadar, ia menangis, gemetar, dan hanya mengucapkan satu kalimat berulang-ulang. "Raja Merapi sudah bangkit. Gerbang kerajaan sudah dibuka." Ia tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Tapi sejak malam itu, ia menolak kembali ke gunung. Bahkan ia mengurung diri, tak mau bicara kepada siapapun. Namun sebelum pergi, ia sempat meninggalkan sebuah gambar yang ia lukis sendiri, tanpa pernah melihat wujudnya secara langsung. Gambar itu menunjukkan sebuah singgasana besar, dikelilingi oleh api biru dan lautan kabut. Di atas singgasana,
Duduk sesosok makhluk tinggi besar, mengenakan mahkota dari batu lava yang menyala. Wajahnya tidak terlihat, tertutup kain. Tapi tangan kirinya menunjuk ke bawah. Di bawahnya, ada siluet manusia. Puluhan, ratusan, berjalan tertunduk, satu persatu masuk ke dalam kawah. Mereka semua mengenakan pakaian adat. Dan di sudut kanan bawah lukisan itu, tertulis dengan tinta merah. Waktumu akan tiba, ketika namamu dipanggil dalam sunyi. Cerita itu menyebar cepat. Banyak yang menganggap semua ini hanya histeria massal. Tapi yang tidak bisa dipungkiri adalah kenyataan bahwa angka pendaki yang hilang di Gunung Merapi perlahan meningkat, namun anehnya, tidak semua tercatat dalam data resmi. Karena beberapa dari mereka tak pernah mendaftar. Mereka hanya datang, naik ke gunung, tanpa pamit, tanpa perbekalan, seolah mendengar panggilan dalam hati, yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang sudah dipilih. Dan mereka tidak pernah kembali. Satu malam di musim hujan, seorang relawan gunung bernama Adit menerima laporan ganjil dari pos pendakian. Seorang pria tua datang dengan pakaian lusuh, wajah keriput, dan mata tajam yang membuat siapapun merasa tidak nyaman jika bertatapan lama. Ia tidak membawa tas, tidak membawa logistik, hanya sehelai kain kumal yang menutupi bahunya. Pria itu tak berbicara banyak, hanya menyerahkan sebuah buku catatan usang dan berkata, "Kalau kamu ingin tahu siapa yang akan dipanggil selanjutnya, baca ini. Tapi jangan buka halaman terakhir." Lalu ia berjalan menuju jalur pendakian, meski hujan deras mengguyur dan gunung sedang dalam status siaga 3. Adit sempat terpaku. Tapi rasa penasaran mengalahkan logika. Ia membuka buku itu di pos penjagaan. Isinya aneh. Sebuah daftar panjang, halaman demi halaman, berisi nama-nama. Beberapa nama ia kenal. Warga desa, pendaki yang pernah hilang. Bahkan ada nama Rama dan Arga di sana. Tapi makin ke belakang, ia melihat nama-nama yang belum pernah ia dengar. Sampai di halaman ke-27, jantungnya seperti dihantam. Nama terakhir yang tercatat di situ adalah Adit Rahmatullah. Ia terdiam. Mungkin hanya kebetulan, pikirnya. Tapi lalu, muncul pertanyaan yang mengganggu. Bagaimana bisa seseorang tahu namanya? Ia tidak pernah menyebutkannya. Tidak ada kartu identitas yang ia keluarkan saat itu. Dan yang lebih membuat tubuhnya dingin, adalah tulisan di bawah nama itu. Tanggal pemanggilan, Jumat Legi bulan ke-7. Hari itu, tinggal 2 hari lagi, Adit merasa tubuhnya mulai demam. Malam itu ia mencoba tidur, tapi selalu terbangun dengan mimpi sama. Mimpi tentang dirinya berjalan sendirian di jalan sempit menuju kawah yang bersinar biru. Dari balik kabut, sosok-sosok berpakaian adat menunggu. Salah satunya adalah dirinya sendiri. Besoknya, ia membawa buku itu ke kepala dusun. Tapi saat mereka membuka halaman terakhir, yang seharusnya kosong, ternyata berisi sebuah gambar sketsa. Sketsa itu memperlihatkan wajah seseorang dengan detail luar biasa. Gambar itu adalah wajah Adit, dengan mata kosong dan mulut dijahit dengan benang hitam. Kepala dusun langsung menutup buku itu dan menyuruh Adit membakarnya. Tapi saat mereka coba membakar buku itu di halaman belakang, api tidak mau menyala. Bahkan saat disiram bensin, buku itu tetap utuh. Tidak terbakar sedikit pun. Malam Jumat Legi tiba. Dan seperti takdir yang sudah ditulis, Adit menghilang. Tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada jejak. Tenda tempat dia menginap di pos tetap rapi. Tapi tubuhnya hilang tanpa jejak. Yang tertinggal hanyalah buku itu, tergeletak terbuka di halaman baru, dengan satu nama tambahan. Adit Rahmatullah diterima. Setelah itu, buku itu benar-benar hilang. Entah siapa yang mengambil, entah kemana dibawa. Beberapa bulan kemudian, penduduk desa mulai terbiasa dengan hal-hal ganjil. Suara gamelan yang datang dari hutan. Cahaya aneh di langit yang berbentuk lingkaran. Kabut yang turun di siang hari dan menelan jalan utama desa. Tapi yang paling membuat bulu kuduk merinding adalah fenomena pemanggilan dalam tidur. Beberapa warga mulai mengalami tidur yang tidak bisa mereka kendalikan.
Mereka tertidur siang atau malam, tanpa sadar, lalu bangun dengan tubuh berkeringat dan jantung berdegup keras. Dalam tidur itu, mereka berjalan dalam hening menuju puncak Merapi. Tidak bisa berhenti, tidak bisa menoleh ke belakang. Seolah tubuh mereka berjalan sendiri. Dan dalam mimpi itu, selalu ada seseorang yang menunggu di atas. Seseorang yang wajahnya selalu samar, tapi terasa sangat familiar. Semakin sering mimpi itu datang, semakin mereka kehilangan bagian dari diri mereka. Ada yang kehilangan suara, ada yang kehilangan bayangan. Ada pula yang ketika bercermin, mendapati pantulan mereka mulai memudar. Hingga suatu hari, satu keluarga menghilang dari rumah mereka tanpa jejak. Ayah, ibu, dan 2 anak. Rumah tetap terkunci dari dalam. Makanan masih hangat di meja. TV masih menyala. Tapi tidak ada satupun anggota keluarga itu yang ditemukan. Saksi terakhir adalah tetangga depan yang mendengar suara gamelan dari dalam rumah pada malam sebelumnya. Padahal keluarga itu tak pernah memiliki alat musik. Beberapa hari kemudian, rumah mereka digerebek oleh warga. Dan di salah satu kamar, ditemukan tulisan besar di dinding dengan darah. Merapi tidak lagi menunggu. Ia mulai memanggil. Cerita ini tak pernah masuk berita nasional. Terlalu banyak tekanan dari pihak yang ingin menjaga ketenangan publik. Tapi bagi mereka yang tinggal di sekitar lereng gunung, mereka tahu sesuatu sedang bangkit. Bukan sekadar letusan alam, tapi sesuatu yang jauh lebih tua dari manusia. Sesuatu yang sudah tidur lama, dan kini membuka matanya. Mereka menyebutnya Raja Gunung, penguasa senyap, penjaga gerbang jiwa. Dan siapapun yang mendengar suara gamelan saat tidur, mungkin sudah dipanggil. Ada sebuah cerita lama yang hanya diceritakan dari mulut ke mulut oleh para juru kunci Merapi. Cerita itu tidak tertulis di buku sejarah, tidak pernah dimuat di museum atau jurnal ilmiah. Sebuah kisah tentang pintu ketiga, gerbang yang tak terlihat mata manusia biasa, hanya muncul di waktu-waktu tertentu, dan hanya untuk mereka yang dipilih. Pintu ketiga ini dipercaya bukan sekadar jalan menuju alam gaib, tapi sebuah ruang antara dunia. Tempat di mana jiwa yang terpanggil berkumpul sebelum akhirnya menetap, menjadi bagian dari Merapi. Pada malam satu suro, ketika langit gelap dan angin berhenti bertiup, seorang anak muda bernama Bayu, anak dari keturunan juru kunci lama, mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di depan gerbang besar dari batu hitam mengilap. 3 pintu berdiri di hadapannya. 2 pintu tertutup rapat, tapi pintu ketiga terbuka sedikit, seolah mengundang. Dari celah pintu itu, terdengar suara-suara, jeritan, tawa, isak tangis, dan gamelan. Tapi bukan gamelan seperti biasanya. Gamelan itu terdengar seperti dimainkan dalam tempo terbalik. Nada-nada yang memutar balik waktu. Menghapus ingatan. Bayu terbangun dengan mata merah. Hidungnya berdarah. Tapi yang paling menakutkan adalah, ia tak ingat siapa namanya. Ia mengenali ibunya, rumahnya, bahkan teman-temannya, tapi ketika ditanya, "Siapa namamu?" Ia hanya bisa menjawab, "Penjaga gerbang ketiga." Setelah kejadian itu, Bayu menjadi pendiam. Ia sering duduk berjam-jam di depan rumah, memandangi puncak Merapi yang kala itu kembali aktif. Beberapa warga menyebut Bayu telah kerasukan. Tapi sang ibu tahu, itu bukan kerasukan biasa. Anak itu telah melihat sesuatu. Sesuatu yang tak boleh dilihat. 7 hari kemudian, Bayu menghilang. Ia berjalan sendirian di tengah malam, tanpa alas kaki, melewati ladang-ladang, masuk ke hutan larangan yang tak pernah dilewati siapapun sejak zaman nenek moyang. Hutan itu disebut Wanapati, tempat yang dipercaya menjadi jalan rahasia ke pintu ketiga. Dan memang, setelah malam itu, angin di lereng Merapi berubah arah. Bau kemenyan menyebar meski tak ada yang membakar. Kabut turun lebih cepat, dan malam terasa lebih panjang dari biasanya. Sementara itu, di dusun sebelah, seorang lelaki tua bernama Pak Jarot mengalami kejadian yang membuat darahnya beku. Ia sedang membetulkan atap rumah saat sore menjelang. Tapi tiba-tiba,
Ia melihat dua orang berdiri di jalan desa. Sosok itu mengenakan pakaian adat. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup selendang hitam. Tapi tubuh mereka tampak familiar. Saat ia perhatikan lebih dekat, ia menyadari, itu Arga dan Rama. Pak Jarot terkejut. Ia pernah melihat wajah mereka dari selebaran orang hilang bertahun-tahun lalu. Mereka tidak berubah. Sama seperti foto terakhir mereka. Wajah yang sama, usia yang sama. Dan saat ia hendak memanggil, dua sosok itu menoleh, mengangkat tangan dan menunjuk ke arah rumah Pak Jarot. Saat itu juga, langit menjadi gelap. Petir menyambar tanpa suara. Dan di tanah halaman rumah Pak Jarot, muncul jejak kaki yang terbakar. Pagi harinya, Pak Jarot ditemukan oleh keluarganya dalam keadaan ketakutan luar biasa. Mulutnya terus menggumam satu kalimat. Pintu ketiga sudah terbuka, dan aku melihat siapa yang akan dipanggil selanjutnya. Setelah itu, setiap malam Jumat Kliwon, warga desa mulai menggelar doa bersama di pelataran. Mereka membakar dupa, menabur bunga 7 rupa, dan menyalakan obor di 4 penjuru kampung. Mereka tidak berdoa minta keselamatan dari bencana, tapi memohon agar nama mereka tidak disebut dalam daftar pemanggilan. Karena entah dari mana, salinan buku catatan itu kembali muncul, diletakkan di serambi masjid desa, tanpa jejak siapapun yang menaruh. Dan setiap bulan, selalu ada halaman baru dengan 3 nama tambahan. Ketika seorang warga berani mencabut halaman itu dan membakarnya, rumahnya terbakar 3 hari kemudian. Tidak ada yang selamat, kecuali satu benda. Buku itu, utuh, tidak hangus sedikit pun, dan kini dengan tulisan baru di halaman terdepan. Yang menolak panggilan, akan dijemput lebih dulu. Desa itu kini seperti berjalan di atas batas dunia. Setiap langkah terasa seperti menginjak pusaran antara alam manusia dan alam mereka yang terpilih. Siapapun bisa menjadi selanjutnya. Karena Merapi tidak pernah tidur. Ia hanya diam, menunggu nama baru untuk dipanggil. Dan saat kabut turun lebih awal, dan suara gamelan mulai terdengar lagi di kejauhan. Itu tandanya, gerbang ketiga sedang terbuka. Dan sekali kamu melihatnya, kamu tidak akan pernah benar-benar kembali. 4 hari setelah gerbang ketiga diakini terbuka, langit di sekitar lereng Merapi berubah drastis. Siang hari terasa seperti senja. Matahari tertutup awan tebal, tapi tidak ada hujan. Suara burung-burung menghilang. Bahkan suara jangkrik pun seakan tak berani muncul. Di malam hari, bintang-bintang tak tampak sama sekali. Yang tampak justru kilatan merah samar dari arah puncak gunung, seperti cahaya api yang bernafas perlahan, seolah Merapi hidup. Pada malam purnama yang jatuh bersamaan dengan Jumat Kliwon, satu desa di lereng timur mengalami fenomena aneh. Semua hewan peliharaan, ayam, anjing, kambing, berteriak serempak, seperti panik. Warga berhamburan keluar rumah dan melihat fenomena yang tak pernah mereka saksikan seumur hidup. Kabut putih pekat yang turun dari atas gunung membawa suara gamelan. Bukan suara biasa, tapi suara seperti ditarik dari zaman ratusan tahun lalu. Nada-nadanya berat. Lirik lagunya tidak dimengerti, tapi bisa dirasakan. Dan siapapun yang mendengar, mulai menangis tanpa sebab. Salah satu warga, seorang remaja bernama Lina, mengalami kerasukan malam itu. Ia berteriak dalam bahasa Jawa kuno, padahal ia bahkan tak bisa membaca aksara Jawa. Tubuhnya gemetar, matanya putih, dan dari mulutnya keluar kalimat, "Sakwijining urip, sakwijining nyawa. Gerbang wis kebuka, raja nimbali. Sing ora melu bakal sirna. Satu kehidupan, satu jiwa. Gerbang telah dibuka. Raja memanggil. Yang tak ikut, akan dilenyapkan." Orang-orang di sekitarnya menggigil ketakutan. Malam itu, setelah Lina sadar, ia tak bisa berbicara sama sekali. Lidahnya seperti terkunci. Tapi ia menggambar sesuatu di tanah. Lingkaran besar dengan 3 panah yang mengarah ke satu titik. Warga yang menyaksikan langsung tahu, itu simbol dari pusat Merapi. Hari-hari berikutnya, seolah Merapi benar-benar membuka jalur menuju dunia lain.
Banyak pendaki mulai melaporkan kehilangan arah, meskipun jalur sudah sangat jelas. Beberapa dari mereka merasa berjalan memutar, kembali ke tempat yang sama padahal sudah berjalan berjam-jam. GPS tak berfungsi. Kompas berputar gila. Bahkan salah satu pendaki mengaku bertemu orang tua berjubah putih yang berkata, "Kembali, sebelum namamu terukir di batu." Pendaki itu mengabaikannya, dan 2 jam kemudian, ia ditemukan dalam kondisi linglung, berdiri di bibir kawah, tanpa alas kaki, mata kosong, dan tangan memegang batu pipih dengan ukiran aksara yang tak bisa dibaca. Dan anehnya, setelah dibawa turun gunung, batu itu lenyap. Sementara itu, salah satu juru pelestari budaya yang datang dari Solo, bernama Pak Pram, mencoba meneliti semua kejadian ini. Ia mengumpulkan cerita rakyat, mimpi-mimpi warga, dan simbol-simbol yang mulai sering muncul dalam ritual. Dalam sebuah diskusi dengan para sesepuh, ia diceritakan legenda tertua yang nyaris dilupakan, Raja Singameru, sang penguasa tak kasat mata yang diyakini bertahta di pusat Merapi, menjaga keseimbangan antara alam nyata dan alam gaib. Raja ini, kata mereka, bukan sosok jahat, tapi juga bukan baik. Ia netral. Tapi jika keseimbangan terganggu, entah karena keserakahan manusia, pembukaan hutan, penambangan ilegal, atau pengkhianatan perjanjian lama, maka raja akan memanggil jiwa-jiwa untuk menyeimbangkan ulang dunia. Pak Pram kaget saat mengetahui bahwa berdasarkan kalender Jawa kuno, tahun ini adalah tahun Telu Likur Kutha, yang dipercaya sebagai siklus terbukanya gerbang alam ketiga setiap 7 windu sekali, atau sekali dalam 56 tahun. Dan berdasarkan hitung-hitungan dari naskah kuno yang ia baca, malam puncaknya tinggal 14 hari lagi. Selama 2 minggu ke depan, gangguan demi gangguan mulai meningkat. Warga mulai kehilangan bayangan saat berdiri di bawah sinar matahari. Beberapa anak kecil lahir dengan tanda lahir aneh di punggung berbentuk gunung berasap. Orang-orang mulai mendengar nama mereka dipanggil dalam mimpi, diucapkan dengan nada gamelan yang menakutkan. Dan malam ke-14, kabut turun bukan dari gunung, tapi dari langit. Seolah langit Merapi pecah. Di tengah malam, warga melihat cahaya keemasan berputar di atas puncak. Tapi bukan kilat. Itu, pintu. Terbuka perlahan, membentuk pusaran besar. Dan dari dalam pusaran itu, keluar satu sosok. Sosok berjubah hitam, tinggi, membawa tombak dari batu lahar. Matanya merah menyala. Di belakangnya, ribuan siluet berdiri dalam diam, menghadap ke bawah gunung. Mereka semua diam. Tidak bergerak, tidak berkedip. Malam itu, 12 orang dari desa hilang. Semua mereka adalah orang-orang yang pernah mengaku mendengar gamelan saat tidur. Dan di depan pintu rumah mereka masing-masing ditemukan setangkai bunga kantil putih dan sebutir batu hitam. Desa itu kini disebut desa terlarang. Tidak ada yang berani tinggal di sana lagi. Tidak ada wisatawan yang bisa masuk. Bahkan sinyal pun hilang jika melewati batas tertentu. Namun pada waktu-waktu tertentu, suara gamelan masih bisa terdengar. Dan jika kamu cukup nekat untuk mendaki Merapi di hari-hari tertentu, dan kamu melihat kabut turun lebih cepat dari biasanya, berhentilah. Karena mungkin saja, namamu sudah ada dalam daftar itu. Dan Merapi sedang menunggumu untuk pulang. Namun di tengah ketegangan yang merayap makin dingin, tiba-tiba saja suara itu terdengar lagi. Tapi kali ini, bukan satu, bukan dua, melainkan puluhan. Suara tangisan, suara tawa, suara langkah kaki, bahkan suara-suara yang tak bisa dijelaskan, semuanya bergema dari segala arah. Langit di atas mereka tampak seperti bergetar, sementara kabut makin menebal, menyelimuti setiap sudut dengan kelabu pekat. Radit langsung mengangkat senter dan mengarahkannya ke sekeliling. Tapi cahaya itu seperti tertelan kabut. Tidak ada yang bisa mereka lihat kecuali samar-samar bayangan seperti manusia berdiri diam, mengintip dari balik pepohonan. Dia menggenggam erat tangannya. Matanya membelalak. "Apa itu, Dit?" bisiknya ketakutan. Namun Radit tidak bisa menjawab. Ia hanya mematung, karena salah satu dari bayangan itu perlahan melangkah keluar. Sosoknya seperti manusia biasa, tapi kulitnya pucat kehijauan, matanya kosong menatap mereka.
Dan saat ia membuka mulut, suara dari masa lalu terdengar. "Kenapa kamu kembali, Raditya? Kamu janji tidak akan kembali." Darah Radit membeku. Suara itu, suara perempuan yang dulu pernah menghilang bersama ayahnya. Seorang porter muda bernama Lela yang dikabarkan tewas saat mendaki bersama ayah Radit 10 tahun lalu. Tubuhnya tidak pernah ditemukan, hanya ranselnya yang ditemukan di bibir kawah, persis di titik tempat Radit dan Diah berdiri saat ini. Diah menatap Radit dengan kebingungan. "Kamu kenal dia?" Radit tidak menjawab. Ingatannya mendadak berputar cepat. Masa kecilnya yang ia lupakan selama ini. Kilas balik wajah-wajah porter yang pernah mendampingi ayahnya mendaki, termasuk gadis itu. Ia masih ingat. Lela pernah datang ke rumahnya. Malam sebelum pendakian terakhir ayahnya yang tidak pernah kembali. Radit mulai menyadari. Semua ini bukan tentang sekadar mendaki atau legenda. Tapi tentang sebuah perjanjian. Perjanjian yang dibuat ayahnya. Dengan Gunung Merapi itu sendiri. Dan sekarang, gunung itu menagih janji lama yang belum lunas. Lela, atau entitas yang menyerupainya, berjalan makin dekat. Dan saat ia hampir menyentuh Radit, tubuhnya mendadak hancur berkeping seperti pasir, menghilang di tiup angin. Seketika itu juga semua suara berhenti. Kabut menghilang perlahan, memperlihatkan langit yang kini mulai cerah dengan semburat oranye fajar. Diah terisak, berjongkok sambil menutup wajah. Radit masih mematung, menatap tanah kosong tempat Lela menghilang. Di sana, hanya tersisa sebuah liontin kecil, yang ia kenali. Milik ayahnya. Mereka turun dari gunung dengan diam. Tak banyak yang bisa dikatakan. Tapi saat tiba di base camp, sesuatu yang jauh lebih aneh terjadi. Base camp itu kosong, seperti sudah lama ditinggalkan. Tak ada orang, tak ada kendaraan. Bahkan bangunan utama pun sudah setengah roboh, ditumbuhi lumut dan ilalang. Diah menatap Radit dengan wajah penuh ketakutan. Mereka langsung berjalan ke bawah, menuju pemukiman terdekat. Tapi saat tiba di desa kaki gunung, penduduk memandang mereka dengan heran dan ketakutan. "Radit?" tanya salah satu lelaki tua. Kamu Radit, anak Pak Darmo." Radit mengangguk pelan. Orang-orang langsung berbisik-bisik. Seorang ibu-ibu bahkan terlihat pingsan melihat wajah Radit. Salah satu warga mendekat perlahan. "Kamu sudah meninggal, Nak. Kamu sama temanmu itu hilang waktu mendaki. 3 tahun lalu. Kita semua sudah nyari, tapi nggak pernah ketemu. Bahkan tim SAR bilang kemungkinan kalian sudah jatuh ke kawah." Radit terpaku. Diah gemetar. "Tapi, kami baru naik semalam," jawab Radit. Orang itu menggeleng, lalu menyerahkan koran lama yang sudah usang dari laci warung. Di halaman depan, terpampang foto Radit dan Diah, dengan keterangan, pendaki hilang di Merapi diduga tewas, tubuh tak ditemukan. Tangan Radit bergetar saat memegang koran itu. Tiba-tiba terdengar suara dari balik pepohonan. Suara yang lembut, tenang, dan familiar. "Kamu akhirnya kembali." Mereka menoleh. Dan berdiri di sana adalah Pak Darmo, ayah Radit. Wajahnya tampak muda, tubuhnya segar, dan senyumnya tenang. Ia mengulurkan tangan, seolah mengajak Radit kembali bersamanya ke puncak. Lalu Radit pun mengerti. Ia tidak pernah benar-benar turun dari Gunung Merapi. Tidak malam itu. Tidak hari ini. Mereka masih terperangkap di dimensi yang dijaga oleh sang gunung. Sebuah dimensi di mana waktu tidak berjalan seperti biasa. Sebuah tempat di mana janji harus ditepati, dan semua yang hilang akhirnya akan ditemukan kembali. Namun di tengah kecamuk kabut tebal dan hawa dingin yang menusuk tulang, Yuda mulai merasakan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan dari sekadar kabut dan suara langkah. Ia merasa seperti sedang diawasi. Bukan oleh satu, tapi oleh banyak pasang mata. Setiap kali ia menoleh ke balik semak atau celah batu, tak ada siapapun. Tapi detak jantungnya yang kian cepat tak berbohong. Sesuatu yang tidak kasat mata sedang mengawasinya. Ia memutuskan untuk mempercepat langkah. Tapi saat ia menoleh ke belakang untuk memastikan Rudi masih mengikutinya, ia terperangah.
Tidak ada siapapun. Rudy, panggilnya. Sini. Hanya suara angin yang seperti berbisik di telinganya. Lirih, panjang, dan mengandung nada rintihan. Ia kembali memanggil nama temannya. Kali ini lebih keras. Tapi tak ada jawaban. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya meski suhu sangat dingin. Yuda berlari kembali ke arah ia dan Rudy terakhir berdiri. Tapi tak ada jejak apapun. Aneh. Bekas tapak kaki pun tidak ada. Seolah-olah Rudy lenyap di telan bumi. Dalam kepanikannya, Yuda mengeluarkan ponselnya dan mencoba menelepon. Tapi tidak ada sinyal. Ia menjerit frustasi, lalu terduduk. Di antara keputusasaan, ia melihat sesuatu di antara kabut. Sesosok bayangan berjubah putih, berdiri di atas batu besar, menghadap ke arah puncak. Yuda berdiri perlahan. Ia ingin kabur, tapi tubuhnya kaku. Bayangan itu perlahan-lahan menoleh kepadanya. Dan saat wajahnya terlihat jelas, Yuda membeku. Itu wajah Rudy. Tapi matanya hitam pekat. Tak memiliki bola mata. Wajahnya pucat. Membiru seperti mayat yang sudah lama membeku. Bibirnya bergerak. Dan Yuda mendengar suara dari dalam kepalanya sendiri. Jangan naik lebih tinggi. Ini bukan tempat untuk manusia. Bayangan itu lalu menghilang. Berubah jadi kabut yang membaur dalam dinginnya pagi di lereng Merapi. Yuda jatuh pingsan. Ia terbangun keesokan harinya. Sudah berada di pos penjagaan bawah. Para petugas SAR-lah yang menemukannya. Tersungkur sendirian, tanpa tanda-tanda keberadaan Rudy. Anehnya, menurut data log, Yuda tidak pernah naik hingga ke puncak. Bahkan ia dinyatakan hilang selama 2 hari. Padahal menurutnya, waktu hanya berlalu semalam. Pencarian terhadap Rudy dilakukan selama berminggu-minggu, tapi tak pernah ditemukan jejaknya. Anehnya, Rudy tidak pernah terdaftar naik ke Gunung Merapi. Nama dan datanya tidak ada dalam log pendakian. Bahkan, setelah ditelusuri, Rudy tak punya KTP, tak ada alamat, dan tidak tercatat sebagai mahasiswa di universitas manapun. Tidak ada satupun orang yang mengaku mengenalnya, selain Yuda. Yuda kemudian menyadari satu hal yang sangat mengerikan. Rudy hanyalah bagian dari rencana Gunung Merapi. Sosok pemandu yang muncul setiap beberapa tahun sekali, mendekati pendaki pemula, dan kemudian menghilang, membawa satu jiwa sebagai persembahan untuk sesuatu yang tak pernah terlihat di balik kawah Merapi. Dan yang lebih mengejutkan, di antara barang-barang Yuda yang dikembalikan oleh tim penyelamat, terdapat satu foto yang tidak pernah ia ambil. Foto dirinya sedang tidur di dalam tenda, dengan sosok Rudy berdiri di belakangnya, tersenyum lebar. Tapi wajahnya sudah mulai membusuk. Yuda tak pernah kembali ke gunung. Dan hingga hari ini, para pendaki kadang masih melihat sosok lelaki muda dengan kaos hitam dan ransel biru tua, berdiri di pos pendakian, menawarkan bantuan menyamar sebagai teman seperjalanan membawa mereka lebih dalam menuju kawah. Tempat di mana suara-suara dari dunia lain memanggil korban berikutnya. Namun, malam itu adalah malam yang berbeda. Setelah hampir 1 jam menunggu tanpa hasil, Arga memutuskan untuk masuk lebih dalam ke area yang disebut sebagai Punggung Raja. Ia menyusuri jalur setapak yang bahkan tidak ada di peta. Dituntun hanya oleh cahaya bulan dan instingnya sendiri. Udara di sana terasa berat. Seolah mengandung sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Di tengah perjalanan, Arga menemukan sebuah gua kecil di balik semak-semak lebat. Gua itu tidak seperti gua biasa. Di atas pintunya tergambar simbol-simbol kuno yang sepertinya bukan dari budaya Jawa modern, lebih menyerupai tulisan dari masa sebelum Mataram. Dan entah kenapa, Arga merasa seolah pernah melihatnya. Padahal, ia yakin tak pernah ke tempat itu sebelumnya. Rasa penasaran menuntunnya masuk. Di dalam gua, ia menemukan ruangan kecil dengan batu-batu yang disusun melingkar, seperti altar. Di tengah-tengahnya ada sebuah patung kecil berbentuk sosok bertanduk, duduk bersila dengan mata terbuka, terbuat dari logam hitam yang tak ia kenali. Begitu Arga menyentuh patung itu, ruangan mendadak bergetar. Bukan hanya tanahnya yang bergetar, tapi udara seakan berdesis di telinganya. Seperti bisikan dalam bahasa yang tak ia mengerti. Tiba-tiba, bayangan-bayangan mulai muncul di dinding gua, menari-nari seperti proyeksi dari masa lalu.
Arga menyaksikan sosok-sosok berpakaian putih, duduk dalam lingkaran, memuja sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak dapat didefinisikan wujudnya. Mereka melakukan semacam ritual pemanggilan. Dan kemudian, bayangan itu menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Letusan besar, api, lava, dan jeritan manusia. Tapi bukan letusan Merapi seperti biasanya. Ini adalah kehancuran yang disengaja. Arga tersentak mundur, menyadari bahwa ia tidak hanya menyaksikan masa lalu, tapi juga sesuatu yang bisa terjadi di masa depan. Sebuah pengulangan yang bisa terjadi jika kuncinya dibangkitkan. Ia pun lari keluar gua, membawa patung itu bersamanya. Namun begitu ia keluar dari gua, suasana hutan berubah drastis. Ia tidak lagi berada di tempat yang sama. Langit terlihat aneh, matahari seperti membeku di cakrawala, dan suara-suara binatang lenyap sepenuhnya. Ia menuruni lereng, tapi desa yang seharusnya ada di sana sudah tak ada. Semua digantikan padang tandus dan bangunan tua yang hancur, seperti dunia yang sudah kiamat. Bahkan saat ia mencoba menggunakan GPS, tak ada sinyal, dan tanggal di layar ponselnya berubah. 17 Juli 2083. Arga terjebak di masa depan. Ia panik, mencoba kembali ke gua itu, berharap bisa mengulang langkahnya. Tapi gua itu menghilang. Bahkan lokasi tempat ia temukan pun berubah menjadi tebing curam. Di tengah kepanikan, ia melihat sosok tua berjalan perlahan dengan tongkat, memakai pakaian hitam yang hampir menutupi seluruh tubuh. Orang tua itu menghampirinya dan hanya berkata, "Kamu telah membuka gerbang waktu. Gunung Merapi menyimpan banyak rahasia, dan kau telah menyentuh yang paling dalam. Tapi semua ini sudah dituliskan dalam garis takdirmu." Arga berusaha bertanya, tapi sebelum sempat mengucap satu kata, dunia di sekelilingnya mulai bergetar lagi, seolah waktu sedang menariknya mundur. Pandangannya kabur, dan semuanya gelap. Ia terbangun di dalam tenda, napas memburu. Rekannya, Dimas, menggoyang-goyangkan bahunya dengan panik. "Bro, kamu kenapa sih? Dari tadi kejang-kejang kayak orang kerasukan." Arga terdiam. Ia melihat ke sekeliling. Semua tampak normal. Suara burung, angin dingin gunung, dan cahaya pagi menyentuh wajahnya. Namun, saat ia merogoh saku jaketnya, ia menemukan patung kecil bertanduk itu masih ada di sana. Dan di sisi dalam patung itu, terukir sangat halus dalam aksara kuno yang bahkan lebih tua dari Jawa kuno. "Waktu hanyalah ilusi. Kembalilah ketika gunung bernyanyi." Belum selesai ia mencerna arti kalimat itu, Merapi tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Tapi bukan gemuruh seperti biasanya. Ini, seperti suara nyanyian. Suara seorang wanita, bersenandung dalam bahasa yang tidak dikenal, tapi membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Arga tahu, semua belum berakhir. Pak Basir tercekat saat mendengar suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, sangat dekat. Ia menoleh ke arah semak-semak yang tadi ia lewati, dan di sana terlihat sosok perempuan berpakaian putih lusuh berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang terurai menutupi sebagian wajahnya. Bahunya terguncang-guncang pelan, seperti sedang menangis. Pak Basir tak bisa bergerak. Badannya seperti terkunci. Ingin ia membaca doa, tapi mulutnya keluh. Nafasnya tersengal. Dan ketika sosok itu perlahan memutar tubuhnya, wajahnya terlihat. Mata hitam legam, penuh air mata darah, dan mulut yang terbuka lebar memperlihatkan deretan gigi runcing seperti binatang liar. Ia terjatuh ke tanah. Detik berikutnya, ia tak sadarkan diri. Ketika Pak Basir tersadar, matahari sudah mulai naik. Tubuhnya gemetar dan bajunya basah kuyup, entah oleh hujan atau keringat. Ia bangkit pelan-pelan, mencoba mengingat apa yang terjadi malam tadi. Tapi pikirannya kacau. Ia hanya tahu satu hal, ia harus segera meninggalkan tempat itu. Namun saat ia melangkah, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Jejak kaki berjejer di tanah basah. Tapi bukan jejak kaki manusia. Kecil, runcing, dan berjumlah dua seperti kuku binatang. Tapi yang paling mengerikan, jejak itu bukan mengarah menjauh dari dirinya, melainkan muncul dari belakang punggungnya,
seperti ada sesuatu yang semalam berdiri di atas tubuhnya. Sementara itu, di sisi lain lereng Gunung Merapi, seorang peneliti muda bernama Vira datang bersama timnya dari Jakarta. Ia tertarik pada berbagai laporan mistis yang selama ini dianggap tak masuk akal. Sebagai ahli geologi dan antropologi budaya, Vira berambisi menguak kebenaran di balik mitos-mitos Gunung Merapi, mulai dari kerajaan gaib hingga jalur makhluk halus. Di salah satu desa, ia mewawancarai seorang juru kunci muda bernama Daryo, cucu dari Mbah Maridjan. Daryo adalah orang yang tertutup, tapi karena kagum pada niat ilmiah Vira, ia bersedia mengantar Vira ke tempat yang tidak semua orang boleh datangi. Jalur gaib yang konon merupakan jalan para makhluk halus menuju kawah. Perjalanan mereka dilakukan diam-diam, tanpa diketahui masyarakat desa lain. Dan sejak malam pertama mereka mendirikan tenda di atas batas vegetasi, Vira mulai mengalami kejadian aneh. Salah satu kru dokumentasi melihat bayangan putih melintas cepat di sela pohon, namun tak tertangkap kamera. Malamnya, drone mereka terbang sendiri tanpa kendali dan jatuh ke jurang tanpa alasan. Dan yang paling mencurigakan, rekaman suara mereka dipenuhi bisikan-bisikan aneh dalam bahasa Jawa kuno, padahal tak ada yang berbicara. Vira tetap bersikeras melanjutkan. Ia merasa bahwa mereka sudah sangat dekat dengan sesuatu yang besar. Ia bahkan menyewa alat radar tanah, GPR, untuk memindai struktur bawah tanah di sekitar puncak. Yang mereka temukan mengejutkan. Di bawah salah satu jalur kecil menuju kawah, ditemukan struktur seperti lorong, dengan dinding batuan yang terlalu simetris untuk disebut alami. Vira yakin ini bukan formasi vulkanik biasa. Ia menduga ada ruang buatan manusia, atau sesuatu yang sangat tua, di dalam perut Gunung Merapi. Namun Daryo memperingatkan, itu bukan tempat untuk manusia. Kalau Mbak teruskan, kita semua bisa nggak pulang. Tapi Vira nekat. Ia memutuskan untuk turun ke lubang kecil yang menjadi akses ke struktur tersebut. Dan di sanalah, misteri Gunung Merapi perlahan terbuka. Tapi bukan jawaban yang mereka temukan, melainkan kengerian yang seharusnya tetap terkubur dalam gelapnya gunung. Dan malam itu pun menjadi akhir dari perjalanan panjang yang tak terlupakan. Sejak kejadian tersebut, tak ada lagi pendakian yang dilakukan oleh kelompok Dika, Aldi, Nanda, dan Wina. Mereka menghilang dari dunia pendakian, seolah-olah trauma yang mereka alami terlalu dalam untuk diobati. Wina akhirnya kembali ke Jakarta, memilih fokus dalam pekerjaannya dan meninggalkan semua cerita mistis itu jauh di belakang. Tapi sesekali, ia masih bermimpi tentang suara gamelan dari balik kabut. Aldi kembali ke Solo dan menutup diri dari publik. Bahkan media sosialnya pun kosong seperti rumah tanpa penghuni. Nanda, satu-satunya yang masih berusaha menceritakan kisah mereka, menghilang tanpa jejak setelah wawancara terakhirnya dengan seorang jurnalis. Dan Dika tak pernah benar-benar kembali. Raga Dika memang turun dari Merapi, tapi jiwanya seperti masih tertinggal di kaki puncak, di antara kabut dan bayangan. Cerita ini menyebar dari mulut ke mulut. Dikisahkan dalam bisikan di antara tenda pendaki, di warung kaki gunung, bahkan di base camp yang mulai kehilangan pengunjung. Beberapa orang yang nekat mencoba mendaki ke tempat yang disebut Lorong Tiban, itu pun mengalami gangguan aneh. Ada yang tersesat selama 2 hari, padahal menurut GPS mereka tak pernah beranjak 1 meter pun. Ada juga yang mengaku bertemu seorang perempuan berkebaya merah yang menyuruh mereka berbalik. Kini, lereng Merapi bagian utara dijuluki Jalur Bisu, karena siapapun yang kembali dari sana, memilih diam. Dan sampai hari ini, tidak ada yang bisa memastikan apa yang sebenarnya mereka lihat, dengar, dan alami. Apakah itu hanya halusinasi akibat lelah dan tekanan psikologis saat mendaki gunung yang terkenal ganas itu? Ataukah memang benar Gunung Merapi menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap dari yang bisa kita bayangkan? Satu hal yang pasti, Gunung Merapi bukan hanya tempat geologis, bukan sekadar puncak yang memuntahkan lava dan awan panas. Ia adalah gerbang. Gerbang antara dunia kita dan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih kuat, dan lebih mengerikan. Dan jika suatu hari kau berdiri di kaki Merapi, lalu angin membisikkan namamu, jangan menjawab, karena bisa jadi, itu bukan angin,